Selamat berjumpa di dalam ibadah usia emas pada hari ini. Mari sebelum kita merenungkan bersama firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami dapat datang di dalam hadirat Tuhan, di dalam ibadah usia emas pada saat ini. Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus membuka hati pikiran kami, menenangkannya supaya kami dapat merenungkan bersama firman Tuhan. Firman Tuhan dapat diberitakan oleh hamba-Mu ini dengan baik, dengan lancar, dengan benar, dan firman Tuhan ini pun dapat direnungkan oleh anak-anak-Mu yang mendengarkan, menyaksikan tayangan secara online, dimanapun dan kapanpun, dan semuanya diberkati oleh Tuhan. Roh Kudus sekali lagi hadirlah di tengah-tengah ibadah usia emas hari ini. Terima kasih, permuliakanlah nama Tuhan. Berkatilah jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat sekali lagi, selamat berjumpa di dalam ibadah usia emas hari ini. Firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Saya beri judul Tetap Berbuah. Tetap berbuah. Usia emas yang lebih populer adalah lansia, lanjut usia. Biasanya memberikan gambaran kepada kita mereka yang sudah cukup usia lanjut, mereka yang kesendirian dalam hidupnya, kesepian karena anak-anak sudah menikah dan berumah tangga di tempat masing-masing. Juga lansia ini memberi gambaran kepada kita suatu keadaan yang cukup papa atau terbatas keadaannya karena sudah pensiun dan tidak dapat atau sulit mendapatkan job yang baru sehingga penghasilannya sangat terbatas. Lansia juga memberikan gambaran kepada kita bahwa fisik atau tubuh sudah mulai melemah. Sakit penyakit mulai menghampiri, menjamah hidupnya. Inilah gambaran lansia yang memberikan kepada kita satu gambaran bahwa keadaannya lemah, keadaannya papa, dan cenderung tidak berdaya. Tinggal tunggu waktu yang baik, hari baik di mana Tuhan berkenan memanggil pulang. Dan itulah gambaran yang pada umumnya lansia merasa tidak berdaya, tidak dapat berbuat apa-apa lagi seperti dikala mereka muda usia, dewasa. Nah, dalam keadaan yang sedemikian, coba kita dengar firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8. Kita tidak membaca seluruhnya, saya ambil lebih dahulu ayat 5 yang berbunyi, "Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku
dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ketujuh. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Saudara-saudara usia emas yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayat yang baru kita baca tentang pokok anggur dan carang-carangnya itu menggambarkan di dalam seluruh usia kita, dari muda sampai tua, sampai usia lanjut, bila kita tetap sebagai ranting, tetap melekat, menyatu dengan pokok, dikatakan itu akan menghasilkan buah. Nah, ini sekali lagi ayat ini menggambarkan, sekalipun kita sudah masuk usia emas, sudah lansia, kita tetap bisa menghasilkan buah sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Nah, ini sedikit kontras dengan gambaran secara manusiawi tadi. Lansia seolah-olah sudah tidak berdaya, tidak dapat berbuat apa-apa. Firman Tuhan ini mengatakan, walaupun di dalam usia emas, walaupun dalam lanjut usia, tetap dapat menghasilkan buah. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Ada dua hal. Yang satu, pokok anggur. Dan yang kedua adalah carang-carangnya. Pokok anggur itu adalah Tuhan kita, Allah kita. Allah berjanji di dalam Matius pasal 28 ayat 20b mengatakan, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan sebagai pokok anggur, Dia berkata, aku menyertai kamu. Bukan cuma pada masa muda, masa jaya, masa kuat, tetapi sampai pada usia lanjut, dikala kita merasa tidak berdaya, tidak dapat berbuat apa-apa lagi, Tuhan tetap berkata, aku menyertai kamu. Aku adalah pokok anggur itu. Jadi inilah suatu janji yang meneguhkan iman kita. Dikala kita lemah fisik, tidak berdaya, Tuhan tetap menyertai. Dan Tuhan akan membuat kita tetap menghasilkan buah, asalkan kita tetap menyatu dengan pokok anggur itu. Saudara-saudara, nah, apabila kita sebagai carang, kita usia emas ini sebagai carang yang menyatu dengan pokok anggur yang adalah Tuhan kita, Allah kita. Tuhan mengatakan, ayat 7 tadi, apabila kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki,
maka aku akan diberikan itu kepadamu. Kalau carang itu tetap melekat pada pokoknya, maka janji Tuhan, mintalah segala sesuatu yang kamu kehendaki, kamu akan, itu semuanya akan diberikan kepada kamu. Kamu akan menghasilkan buah. Jadi di sini ada dua hal lagi yang penting. Kita sebagai carang tetap melekat, menyatu dengan pokok itu. Hal yang kedua, kala kita menyatu, mintalah. Harus kita mengajukan permohonan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan itu kepada kita. Itulah saatnya kita dapat menghasilkan buah. Buah yang Tuhan kehendaki. Buah itu bermanfaat untuk diri kita sendiri. Tapi juga buah itu akan bermanfaat bagi orang lain. Nah, selanjutnya saya ingin mengajak membaca 1 Korintus pasal 13 ayat 13. 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kita coba merenungkan satu persatu. 3 hal yang paling utama, yang paling besar yang dicatat dalam Alkitab. Itulah iman. Kedua, pengharapan. Ketiga, kasih. Yang pertama tentang iman. Pertanyaannya, iman itu kepada siapa? Ditujukan kepada siapa? Kepada siapa kita percaya? Jawabannya jelas. Kita beriman kepada Tuhan, Allah kita. Kita percaya kepada Tuhan, Allah kita. Itulah iman. Nah, berbicara tentang iman, itu terkait dengan doa. Nah, doa yang bagaimana? Doa yang mengatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Doa dinaikkan dengan suatu permohonan. Apa saja yang kamu kehendaki. Kalau itu dinaikkan dengan iman kepada Tuhan, ada suatu janji Tuhan, maka akan diberikan kepadamu apa yang kamu minta itu. Itulah iman. Ya, ada Allah Tuhan sebagai pokok, kita sebagai carang, dihubungkan dengan doa permohonan. Maka doa kita akan didengar. Dan apa yang kita mohonkan kepada Tuhan, dikatakan itu akan diberikan kepadamu. Kita akan menghasilkan buah bila kita mempunyai iman yang benar, yang teguh, yang kokoh. Kedua, pengharapan. Nah, pengharapan ini bertolak belakang dengan keadaan fisik atau keadaan kita sebagai usia emas yang sudah lemah, lesu. Apalagi yang mau diharapkan? Kalau masa muda, kita banyak yang bisa kita harapkan. Hari depan yang bagaimana, yang
lebih baik. Tetapi ketika sudah lanjut usia, biasanya harapan itu menjadi pupus. Apa yang menjadi pokok pembicaraan dikala kita tua, sudah berusia lanjut, itu pengalaman yang dibicarakan. Yang satu berkata, bagaimana aku berhasil dulu. Aku usaha begini, mengerjakan begitu. Semuanya berhasil. Bangga dia. Tapi itu masa lalu. Yang lain, yang dibicarakan apa? Kegagalan. Aku selalu dirundung kegagalan di dalam berusaha, di dalam mengerjakan segala sesuatu. Nada pesimistis itu menggaung seumur hidupnya sampai masa tuanya. Itu masa lalu semua. Tetapi Tuhan berkata melalui Paulus, pengharapan itu salah satu yang dari 3 besar, 3 utama di dalam Alkitab berbicara tentang pengharapan. Pengharapan pada masa kini kita boleh lemah lesu, bisa tidak berdaya, tetapi kita di mata kita mengarah kepada masa yang akan datang. Masa di mana kita mendapatkan visi bahwa kita berhasil menghasilkan buah sebagaimana firman Tuhan ini. Sesuatu yang baik, yang lebih indah, yang lebih mulia daripada masa kini. Itulah pengharapan. Pengharapan ditujukan kepada siapa? Kepada Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita selalu menyiapkan yang terbaik untuk hidup kita. Dari masa muda sampai masa tua. Kalau toh pada masa-masa itu kita gagal, kita kecewa, tapi dengan pengharapan kepada Tuhan, Tuhan mengatakan akan memberikan masa depan yang indah, yang mulia. Membuat kita berhasil. Itulah kalau kita melekat dengan sebagai cara, melekat dengan Tuhan yang sebagai pokok. Dikatakan melekat dengan pengharapan. Maka Tuhan akan menjadikan masa depan yang lebih indah, lebih mulia, lebih berhasil. Untuk siapa? Untuk diri kita tentunya sendiri. Itu yang langkah pertama. Tetapi kemuliaan, kebesaran, keagungan itu, keberhasilan itu juga dapat kita bagikan kepada mereka yang lain. Ya, mereka yang lain. Supaya mereka juga dapat seperti kita, bagaikan ranting yang melekat kepada Tuhan. Pokok, yaitu kepada Tuhan. Mereka mempunyai pengharapan di dalam Yesus Kristus. Harapan itu tidak mengecewakan. Akan membuat hidup itu makin indah pada masa yang akan datang. Keindahan pengharapan ini tidak berhenti pada masa kita masih berada di muka bumi. Tetapi sesudah Tuhan berkenan memanggil kita pulang, maka pengharapan itu menjadi sesuatu yang makin nyata bahwa di surga mulia sana semuanya sungguh-sungguh indah, sungguh-sungguh mulia, sungguh-sungguh baik adanya. Kita sendiri akan mengalami hal itu dan kita bagikan itu
pada orang-orang yang putus asa, yang tidak berpengharapan. Diberikan, ini loh pengharapan di dalam Yesus Kristus. Indah, mulia. Saudara-saudara, ini buah yang dapat dihasilkan dari pengharapan. Yang ketiga, tentang kasih. Nah, kasih ini ada yang menerjemahkan sebagai saling mengasihi. Nah, kalau itu saling mengasihi saja, kayaknya kurang pas. Hanya sebagian benar, sebagian lagi kurang. Mengapa? Karena saling mengasihi ini hanya ditujukan kepada sesama manusia. Ya. Kedua, saling mengasihi ini ditujukan kepada dia yang mengasihi aku, maka aku mengasihi dia. Kalau dia tidak mengasihi aku tidak mengasihi dia. Kalau apalagi dia membenci aku, berbuat jahat terhadap aku tidak bisa mengasihi dia. Nah, sehingga terjemahan ini tidak benar, tidak tepat. Kasih itu Dwitunggal. Ya, Tuhan berkata, kasihilah Allah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, di sini Dwitunggal artinya tidak dapat dipisahkan. Alkitab berbicara tentang kasih itu melekat pengertiannya. Kasih kepada Tuhan Allah, kasih kepada sesama. Vertikal, horizontal. Saling mengasihi hanya ditujukan kepada yang horizontal. Yang vertikal tidak disebut. Padahal seperti iman. Kepada siapa iman itu? Kepada Tuhan Allah kita. Pengharapan ditujukan kepada siapa? Kepada Tuhan Allah kita. Kasih ditujukan kepada siapa? Pada Tuhan Allah kita. Semuanya kepada pokok anggur yang benar. Tidak bisa lepas. Nah, kemudian sekarang kasih itu kepada sesama. Kasih itu begitu indah, memberkati sesama. Bagaimana kita bisa memberkati sesama? Dengan kasih. Kalau diri kita lebih dulu diberkati oleh Tuhan. Ya. Bukan pada waktu kita berkelimpahan baru kita bisa memberkati yang lain. No. Tapi pada waktu kita pas-pasan, kita pun diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memberkati yang lain. Dengan kasih. Itulah buah yang bisa dihasilkan apabila kita mempunyai 3 hal utama ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Semuanya mengandalkan Tuhan lebih utama dari segala sesuatu. Dan semuanya itu kembali kepada kita untuk memberkati yang lain. Tuhan berkenan memakai kita menjadi saluran berkat Tuhan untuk memberkati. Kita diberi supaya menghasilkan buah
dan buah itu bisa dibagikan kepada yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kembali kepada ayat yang ke-7 tadi. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Maka saya ingin mengajak untuk membaca sebuah ayat lagi. Yohanes pasal 16 ayat 23b. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus, akan diberikannya kepada kamu. Ya, sama akan diberikan kepada kamu. Hanya di sini ada satu hal. Mintalah di dalam nama Yesus. Kita boleh berdoa, macam-macam permohonan yang kita naikkan kepada Tuhan dalam doa itu. Tapi jangan lupa, pada akhir doa ditutup dengan demi nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Mengapa? Ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Berdoalah di dalam namaku. Sebab di dalam kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, di situ ada jaminan. Jaminan apa? Jaminan kepastian bahwa doa kita itu didengar dan dijawab oleh Tuhan. Apa yang kita mohonkan di dalam doa, Tuhan berikan itu kepada kita. Kita akan menghasilkan buah. Walaupun kita sudah usia lanjut, kita sudah masuk di dalam usia emas, tetap menghasilkan buah. Nah, selanjutnya, apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 8? Kita baca, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dikatakan kalau kita sebagai kaum usia emas, kaum lanjut usia, dikala usia lanjut demikian ini, kita dapat menghasilkan buah, apalagi buah yang banyak. Pertama dikatakan, Bapa yang di surga, Tuhan kita, Allah kita, itu dipermuliakan. Lalu diri kita sendiri dikatakan, disebut kamu adalah murid-muridku. Murid yang menghasilkan buah. Di sini Tuhan tidak mengatakan kamu adalah pengikut-pengikutku. Pengikut tidak disebut di dalam Alkitab menghasilkan buah. Yang menghasilkan buah itu adalah murid-muridku. Ya, itulah kita adalah murid-murid Yesus Tuhan kita. Nah, disitulah sebagai murid yang menghasilkan buah, Bapa yang di surga dipermuliakan. Murid itu menjadi saluran berkat bagi sesama. Ya.
pengikut itu hanya asal ngikut. Tetapi murid tidak. Dia akan menghasilkan buah dan membagikan buah itu kepada yang lain. Kiranya Tuhan memberkati hidup kita. Saudara-saudara, tahun ini saya genap berusia 78 tahun. Sebagai seorang lansia, saya ingin mengajak saudara-saudara sesama lansia. Ya, izinkan saya mengajak bergandengan tangan. Mari kita menjadikan diri kita sebagai carang-carang yang melekat, yang menyatu dengan pokok anggur yang benar. Jangan melepaskan diri dalam situasi kondisi yang bagaimanapun, tetap melekat. Dan yang berikutnya, mari kita tidak henti-hentinya menaikkan doa permohonan kepada Tuhan di masa usia lanjut ini. Permohonan apa? Tuhan, supaya di kala usia lanjut ini kami pun tetap dapat menghasilkan buah sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Supaya hidup kami ini di kala usia lanjut tetap menghasilkan buah dan tetap dapat memberkati yang lain, tetap dapat memuliakan nama Tuhan, tetap menjadi murid-murid Tuhan yang sejati. Tuhan diagung muliakan di dalam seluruh hidup kita para lansia. Ya, amin. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Terima kasih atas firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan meneguhkan hati pikiran kami, hidup kami, supaya kami pada masa usia lanjut, usia usur ini, kami tidak loyo. Tetapi kami dibangkitkan, kami dapat bergairah di dalam mengikut jejak langkah Tuhan, dalam mengikut Tuhan sebagai murid-murid yang berkenan di hadapan Tuhan, sebagai carang-carang yang tetap melekat pada pokok anggur yang benar, yang menyatu dengan Tuhan, yang tetap beriman, tetap berpengharapan, tetap mengasihi Tuhan dan sesama demi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan, Roh Kudus akan menolong kami satu persatu, supaya sungguh-sungguh firman Tuhan ini menggairahkan hidup kami, memberikan cahaya benderang di langkah-langkah kami yang mendatang. Terima kasih. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.